Sequel ini merupakan apa yang sebenarnya terjadi pada Dimas di dalam kamar 303 tersebut. Pernahkah kamu menginap di hotel tua terasa aneh? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Dimas pada sequel pertama? Dimas tidak pernah percaya tahayul. Baginya, hotel hanyalah tempat singgah sementara. Tapi sejak melangkah masuk ke dalam hotel tua di sudut kota itu, ada sesuatu yang terasa salah. Saat check-in, ia melihat sesuatu yang aneh. Tidak ada tamu lain di lobi. Hotel ini cukup besar, tapi suasananya terlalu sepi. Seorang pria tua berdiri di belakang meja resepsionis. Rambutnya memutih, matanya sayu, dan ada tatapan lelah di wajahnya. Saat Dimas menyebut namanya, pria itu hanya diam beberapa detik, lalu menyerahkan kunci dengan tangan yang sedikit bergetar. Kamar 303. Sejenak, pria itu tampak ragu, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih diam. Dimas mengabaikan hal itu dan berjalan ke lift. Namun, sebelum pintu tertutup, ia sempat melihat sesuatu dari sudut matanya. Di belakang resepsionis, ada sebuah rak kecil berisi puluhan kunci kamar. Nomor-nomor kamar terpampang jelas di sana. Anehnya, hanya ada satu kunci yang tidak tergantung di rak itu. Kunci kamar 303. Dan yang terasa lebih aneh, saat tiba di lantai 3, lorong hotel terasa berbeda dari lantai bawah. Lampunya lebih redup, udara lebih dingin, seolah pendingin ruangan hanya menyala di sini. Karpetnya terasa lembab di bawah kakinya, seperti pernah terkena air, tapi tidak pernah benar-benar kering. Saat berjalan menuju kamarnya, Dimas melihat sesuatu yang semakin membuatnya tidak nyaman. Di sepanjang lorong itu, ada beberapa pintu kamar lain, tapi tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Ia melihat ke pintu kamar 301, gagang pintunya berdebu, seolah tidak pernah dibuka bertahun-tahun. Kamar 302. Sama saja, jendelanya tertutup rapat dengan gorden tebal, seakan tidak ingin ada cahaya masuk. Hanya ada satu kamar yang terlihat normal, kamar 303. Saat Dimas memasukkan kunci dan membuka pintu, udara dingin langsung menyambutnya, dan tanpa ia sadari, pintu kamar 301 dan 302 di belakangnya perlahan terbuka sendiri. Saat pintu kamar 303 terbuka, udara dingin menyambut Dimas, bukan sekadar dingin dari AC, tapi lebih aneh. Seperti udara di dalam ruangan ini sudah lama tidak disentuh oleh manusia. Ia masuk, menutup pintu di belakangnya, lalu melihat sekeliling. Kamar ini terlihat biasa saja, tempat tidur rapi, lampu redup, TV tua dengan layar sedikit berdebu. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi saat itu juga, bulu kuduknya berdiri. Dimas merasa seperti ada yang mengawasinya. Matanya langsung tertuju pada cermin besar di sudut ruangan. Ia menelan ludah. Entah kenapa, cermin itu membuatnya tidak nyaman. Sudut kacanya sedikit retak dan pantulannya terasa terlalu gelap. Dimas memalingkan wajah, mencoba mengabaikannya. Ia meletakkan tas di meja, lalu membuka tirai jendela, dan disitulah ia melihat hal yang membuatnya benar-benar merinding. Di luar, seharusnya terlihat pemandangan kota, tapi yang ada di balik jendela hanya dinding batu bata. Tidak ada jalan, tidak ada lampu kota, tidak ada apa-apa, hanya tembok. Dimas melangkah mundur. Ini tidak masuk akal. Dari luar, ia jelas melihat bahwa kamar ini memiliki jendela, tapi sekarang jendelanya hanya mengarah ke tembok kosong. Jantungnya mulai berdebar. Ia memeriksa handphone, tidak ada sinyal. Lalu terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Dimas menoleh cepat. Jantungnya makin berdebar. Mungkin staf hotel, pikirnya. Ia mendekati pintu, lalu mengintip dari lubang intip. Kosong. Tidak ada siapapun di luar. Hanya lorong gelap yang sunyi. Dimas melangkah mundur. Tiba-tiba, ketukan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan dari pintu. Ketukan itu datang dari dalam lemari pakaian. Dimas membeku. Tenggorokannya terasa kering. Perlahan, ia berjalan mendekati lemari. Tangannya gemetar saat menyentuh gagangnya. Dengan satu tarikan napas dalam, ia membuka pintu lemari itu, dan sesuatu menatapnya dari dalam kegelapan. Dimas menelan ludah. Tangannya gemetar saat gagang lemari terasa dingin di telapak tangannya. Saat pintu lemari terbuka, gelap.
Udara di dalamnya lebih dingin dibanding kamar. Bukan karena AC, tapi karena sesuatu yang lebih salah. Awalnya, Dimas tidak melihat apapun di dalamnya. Hanya ruang kosong yang gelap. Tapi saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ada seseorang di sana. Sosoknya duduk di pojok, meringkuk. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Bajunya lusuh dan tubuhnya terlihat terlalu kurus. Seperti sudah lama terperangkap di dalam sana. Dimas mundur selangkah. "Siapa?" Suaranya hampir berbisik. Sosok itu bergerak sedikit. Suara sendi-sendi yang kaku berbunyi. Seperti seseorang yang terlalu lama tidak bergerak. Dan lalu, ia menoleh. Dimas ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Wajah sosok itu adalah wajahnya sendiri. Pucat kosong, tapi senyumnya salah. Matanya hitam pekat. Bibirnya merekah dengan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. "Kau akhirnya datang," bisiknya dengan suara yang persis, seperti milik Dimas. Dimas mundur panik, menutup pintu lemari secepatnya. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinga. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ketukan kembali terdengar. Dari belakangnya, Dimas menoleh dan melihat cermin besar di sudut ruangan. Di dalam pantulannya, lemari yang tadi ia tutup masih terbuka, dan sosok di dalamnya keluar. Bergerak mendekatinya, tapi anehnya, hanya di pantulan cermin. Saat Dimas menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun di dalam cermin, "Aku sudah lama menunggumu." Sosok itu tersenyum lebih lebar. Dimas merasa tubuhnya membeku. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, lampu kamar berkedip cepat. Dan saat cahaya kembali stabil, Dimas tidak lagi berdiri di kamar itu. Ia kini berada di dalam lemari. Dan di luar sana, Dimas lain berdiri menatapnya, dengan senyum yang sama. Dimas berusaha bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia kini berada di dalam lemari. Di luar, dirinya yang lain berdiri dengan senyum aneh, menatapnya melalui cermin besar di kamar. "Sekarang giliranku." Suaranya terdengar samar, hampir seperti bisikan yang bergema di dalam kepala Dimas. Ia mencoba berteriak, mengetuk-ngetuk dinding lemari, tapi tidak ada suara yang keluar. Seakan dunia di dalam lemari ini membungkamnya. Dimas melihat sekeliling, tidak ada jalan keluar. Hanya kegelapan yang terasa lebih dalam, lebih pekat. Seolah tempat ini tidak memiliki ujung. Tapi tiba-tiba di sudut kegelapan ada sesuatu yang bergerak. Dimas menajamkan matanya. Perlahan banyak tangan mulai merayap keluar dari bayangan. Tangan-tangan kurus, pucat, dengan jari-jari panjang yang bergerak gemetar. Dan kemudian mereka berbicara, "Kami semua dulu pernah menginap di sini." Suara mereka terdengar seperti bisikan yang bertumpuk, bergema di sekeliling Dimas. "Kami semua pernah berada di tempatmu sekarang." Dimas merasa darahnya membeku. Setiap tamu yang menginap di kamar 303 tidak pernah pergi. Tiba-tiba, cermin di luar kamar bergetar keras. Dimas melihat dirinya di luar, mulai mendekati cermin. Sosok itu kini tampak semakin tidak manusiawi. Senyumnya lebih lebar, matanya lebih kosong. Ia mengangkat tangannya, lalu menyentuh permukaan cermin. "Sekarang aku yang akan hidup." Dimas berteriak, tapi tidak ada yang bisa mendengar. Dan perlahan, lemari di dalam kamar tertutup dengan sendirinya. Suara ketukan terakhir terdengar dari dalam. Kamar 303 kini kosong kembali, menunggu tamu berikutnya. Apa yang terjadi pada Dimas selanjutnya? Apakah ia berhasil keluar dari kutukan kamar 303 tersebut atau terjebak selamanya di sana? Subscribe untuk episode berikutnya.